saya kasihi dalam nama Tuhan, setiap kita merindukan mengalami sebuah pengalaman batinia, pengalaman perjumpaan dengan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Atau dalam bahasa Alkitab disebut teofani, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami sebuah perjumpaan yang unik, yang khusus di tengah-tengah kehidupan kita lewat kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan tentu perjumpaan itu kemudian kita akan hayati, saudara-saudara, sebagai sebuah anugerah Tuhan, sebuah kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi di tengah-tengah situasi hari-hari ini, tengah-tengah tekanan COVID-19, satu hal yang kita sangat rindukan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita bisa melihat dan berjumpa dan mengalami semua pengalaman imania yang dalam tentang perjumpaan kita dengan Tuhan di tengah-tengah situasi hari ini, atau yang biasa sekali lagi disebut dengan teofani. Nah, hari ini saudara-saudara, saya membagikan satu bagian firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 10 ayat 11. Cerita tentang bagaimana Daniel mengalami teofani Allah atau penampakan Allah melalui utusannya di tengah-tengah kehidupannya yang tengah galau pada waktu itu, tengah penuh dengan duka cita seperti yang dicatatkan dalam ayat kedua dalam pembacaan ini. Daniel pasal 10 ayat 11, firman Tuhan berkata, katanya kepadaku, itu kata sang utusan Tuhan kepada Daniel pada waktu itu, dia berkata begini, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada apa dengan Daniel pada waktu itu? Jelas dalam ayat 2 dalam pembacaan, kalau kita melihat Daniel pasal 10, pada waktu itu Daniel tengah mengalami perkabungan dan waktu yang cukup panjang, 3 minggu penuh. Ia tengah berkabung di tengah-tengah bangsa Israel. Ia tengah mengalami sebuah kesusahan hati, kepedihan hati yang luar biasa, saudara-saudara. Dan sama halnya hari ini, kita tengah galau, kita tengah dalam kepedihan hati, kita tengah di dalam situasi yang membuat kita penuh dengan kebimbangan, keraguan hari ini di tengah-tengah badai COVID-19. Dan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Daniel, dan apa yang Tuhan buat kepada Daniel di tengah-tengah masa pergabungan yang berat pada waktu itu. Tapi sebelum kita melihat apa yang Daniel terima dari Tuhan, kita melihat pula apa yang Daniel lakukan di tengah-tengah masa perkabungan yang berat pada waktu itu. Di dalam ayat 3, dia mengatakan, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurak sampai berlalu 3 minggu penuh. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Daniel pada waktu itu di tengah-tengah masa perkabungannya di tengah-tengah bangsa Israel? Ia berpantang makan makanan, dan ia berpantang berurak, dia berpantang minum anggur. Artinya, saudara-saudara, yang dilakukan Daniel di tengah-tengah masa perkabungannya adalah ia berusaha untuk tetap menjaga kekudusan, ia tetap menjaga ketaatan kepada Tuhan di tengah-tengah masa perkabungan. Meski dia lelah, meski ia letih, mungkin air matanya sudah kering, mungkin air matanya sudah tidak ada lagi karena begitu dahsyat perkabungan di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, Daniel bertahan dalam kekudusan, Daniel bertahan dalam ketaatan, Daniel melewati semua itu dengan sebuah sikap kedewasaan iman, mental yang kuat di hadapan Tuhan, sehingga ia tidak tergoda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan di tengah-tengah situasi perkabungan, di tengah-tengah elegi atau nyanyian derita yang ia alami pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Daniel mempertahankan kekudusannya, di saat Daniel tetap menyembah Tuhan, tetap berharap pada Tuhan,
tetap penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan di masa-masa sulit itu, Tuhan mengirim malaikat, Tuhan mengirim utusannya kepada Daniel untuk memberi penguatan. Dan disitulah Daniel mengalami teofani, perjumpaan dengan Allah melalui utusan Allah yang luar biasa, membuat keteduhan hati Daniel. Dan apa yang dikatakan Tuhan melalui utusannya kepada Daniel pada waktu itu? Ia mengatakan dalam ayat 11 nats kita hari ini, dia mengatakan, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Halo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel orang yang dikasihi. Demikian pun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita orang yang dikasihi. Kita semua adalah orang yang terus dipelihara dalam kasih sayang Tuhan. Itu keyakinan kita. Itu yang membuat kita tetap kuat. Dan itu pula yang membuat Daniel tetap kuat di tengah-tengah situasi ini, saudara-saudara. Ia tetap meyakini apa yang dikatakan Tuhan melalui utusan Tuhan itu, mengatakan bahwa engkau orang yang dikasihi Tuhan. Dan ketika Daniel hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan, ia selalu dipelihara, dan kasih sayang Tuhan selalu mendatangkan kesejahteraan, kekuatan, membuat Daniel tetap mampu berdiri di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, di situasi yang penuh dengan duka cita pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan Tuhan kepada Daniel di tengah-tengah deritanya, Tuhan mengasihinya, dan kasih Tuhan yang diberikan kepada Daniel tentu juga diberikan kepada kita. Kasih Tuhan yang kepada kita mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kekuatan menghadapi kehidupan ini. Karena itu camkan dan ingatlah bahwa meski kita ada di tengah badai, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan ketika kita orang yang disebut orang yang dikasihi Tuhan, yakinlah kasih Tuhan itu tetap melimpah dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu walau sulit untuk kita pahami dan maknai, tapi ia terus merancang dan menyatakannya kepada kita semua hari lepas hari. Maka yang dibutuhkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi ini adalah, mari saudara-saudara, kita tetap mempertahankan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kita tetap mempertahankan ketaatan kita kepada Tuhan meski kita ada dalam badai. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah mengabaikan ketaatan dan kekudusan di hadapan Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Situasi ini tidak boleh membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Situasi ini tidak boleh membuat kita semakin meragukan akan kuasa Tuhan. Tetapi camkan firman ini, Daniel orang yang dikasihi Tuhan, kita pun adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan setiap orang yang dikasihi Tuhan pasti akan melihat dan berjumpa dengan kekayaan kasih sayang Tuhan dalam hidup, dengan cara Tuhan. Tuhan mengutus orang kepada Daniel, dan juga Tuhan pasti memakai banyak cara, dan termasuk Tuhan akan mengutus siapa saja dalam kehidupan kita untuk menyatakan kehadiran Tuhan yang kemudian kita hayati itu sebagai kemuliaan Tuhan yang nyata. Saya percaya di tengah-tengah situasi ini sudah banyak cara Tuhan mengasihi kita, bukan? Saya percaya di tengah-tengah situasi ini kurang lebih 3 bulan kita sudah lalui, Tuhan hadir dalam hidup kita dengan begitu banyak cara. Itulah teofani, itulah kehadiran Allah, itulah penampakan Allah dalam kehidupan kita. Meski tidak lewat proses inkarnasi Yesus, tetapi di dalam kuasa kehadirannya, lewat siapapun Allah boleh hadir dalam kehidupan kita. Maka mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap jaga kekudusan, tetaplah taat, tetaplah memuji, tetaplah menyembah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dalam setiap situasi hidupmu. Sehebat apapun hari ini, kita percaya kita orang yang dikasihi Tuhan. Semoga kita tetap kuat, sehat di rumah, saudara-saudara, dan percayalah kita dikasihi Tuhan. Dan orang yang dikasihi Tuhan mendapatkan kekuatan dan kesejahteraan dari Tuhan dalam hidupnya. Amin.